Halo Lur, salam bungkus biru. Hari ini Kamis 22 Agustus 2024, kita berada di salah satu lahan milik seorang petani yang berada di Dusun Semimpen, Pakis, Magelang. Kali ini kita bersama dengan PT Koreana Seed Indonesia mendatangi salah satu petani yang menanam cabai besar varietas Gajah Plus, Lur. Kita bisa melihat hasilnya sangat luar biasa sekali dan juga sangat sehat dan lebat. Sedikit saya jelaskan, PT Koreana Seed Indonesia ini adalah merupakan bagian dari grup Nongwo yang berpusat di Korea Selatan. Perusahaan ini sudah berpengalaman dan memang salah satu perusahaan penghasil benih sayuran yang unggul untuk kebutuhan benih di beberapa negara. Semoga varietas Gajah Plus ini bisa menjadi pilihan terdepan petani Indonesia, Lur, khususnya petani cabai besar. Jadi simak video ini sampai selesai ya, Lur, karena banyak sekali pembahasan tentang lahan ini dan juga semoga bisa menjadi sebuah inspirasi dan motivasi buat semua petani di Indonesia. Kita lanjut ke videonya, let's go, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Didik Miftah Habib. Saya perwakilan dari PT Koreana Seed Indonesia, salah satu perusahaan benih di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1993, yang menjadi pionir produk-produk unggulan terutama di varietas cabai. Pada hari ini kita sedang berada di lahan cabai varietas Gajah Plus. Tepatnya kita berada di lahan dari Mas Susilo di Desa Semimpen, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Nanti kita akan mereview tanaman-tanaman Gajah Plus ini langsung dengan pemiliknya. Terima kasih, kita lanjutkan. Oke, kita sudah bertemu dengan petaninya langsung, dengan petani muda tentunya. Ini menjadi contoh untuk petani-petani di Indonesia. Boleh diperkenalkan diri dengan siapa, Mas? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Susilo. Alamat saya Semimpen, Ketundan, Pakis, Magelang. Umur saya 21 tahun. Masih muda ya, Mas ya? Iya. Semangat bertani. Sudah semangat tuh bertani. Untuk ini, Mas, jenengan kan sudah tanam varietas Gajah Plus ini. Pertama kali jenengan kok tertarik dengan cabai Gajah Plus ini, ceritanya gimana, Mas? Jadi pertama itu saya tertarik menanam cabai Gajah Plus itu dari tetangga saya. Oh, tetangganya. Yang menanam cabai Gajah Plus di musim penghujan. Musim penghujan kemarin ini, Mas ya? Iya. Untuk ketahanan layunya itu tahan di musim penghujan, dan saya mencoba di musim kemarau dan alhamdulillah hasilnya bagus. Oke. Untuk tanaman jenengan ini jenengan tanam jumlahnya berapa, Mas? Terus kok kayaknya agak rapat ini, untuk jarak tanamnya bagaimana? Untuk populasi tanaman itu 2.400 batang dengan jarak tanam 25 kali 55. Oh, berarti 2 baris ya, Mas ya? 2 baris, iya. Jadi ini tanamannya ditanam 2 baris dengan jarak tanamnya 25 cm. 25 cm, ya. Untuk jarak antar barisnya 50 cm. 50 cm. Oke, Mas. Dan untuk Gajah Plus ini, Mas, ini umur berapa sih, kalau boleh tahu? Ini untuk saat ini tanaman sudah memasuki umur sekitar 115 HST. 115 hari. Sudah petik? Sudah petik 2 kali. Berarti untuk petik pertama sekitaran umur berapa ini, Mas? Sekitaran 100 hari. 100 hari. Kalau dengan mungkin yang sudah ditanam, yang lain yang sudah biasa jenengan tanam, untuk Gajah Plus ini umurnya bagaimana, Mas? Untuk umur Gajah Plus ini terbilang apa ya? Terbilang singkat, lebih genjah ya dibanding yang varietas lain. Oke. Kalau untuk ini, Mas,
kan jenengan tanamnya di musim kemarau juga ya. Iya. Kalau untuk gajah plus ini untuk pengairannya bagaimana Mas? Untuk pengairannya ini manual Mas. Oh, manual, Masih berarti manual. dikocor biasa ya? Dikocor ya, pakai apa itu tangki yang 20 liter di lubang pupuk susulan. Di lubang pupuk susulan. Oke Mas Yus, kita lanjutkan kembali. Kalau untuk ini Mas, untuk gajah plus ini dibandingkan yang tanaman yang pernah Anda tanam mungkin yang di musim-musim yang lalu dengan yang sudah biasa jenengan tanam itu bedanya gimana sih Mas kok jenengan tertarik untuk tanam gajah ini? Kalau untuk musim yang lalu kan saya tanam varietas lain. Ya. Untuk ketahanan di buahnya itu lebih bagus gajah plus ini. Soalnya gajah plus ini pada buah pertama itu double. Oh, ini ya. Iya. Di cabang pertamanya di cabang pertama itu double. Okay. Banyak yang double. Dan untuk pecah buah itu lebih tahan. Oke. Soalnya kulitnya itu lebih tebal. Oke, jadi untuk gajah plus ini menurut Mas Yus itu untuk di bunga di pertamanya ini lebih banyak yang jadi ya Mas ya? Iya, lebih banyak. Dan untuk apa karakter dari buahnya ini tidak mudah pecah atau cracking. Iya. Itu mungkin bisa jadi unggulan dari gajah plus ini. Terus kalau untuk pendapat dari pengepul bagaimana Mas? Untuk pendapat dari pengepul itu sangat suka dengan ketahanan simpan gajah plus ini Mas. Oh, jadi kan dari pengepul jenengan untuk kiriman jarak jauh masuk ya Mas ya? Masuk, iya. Dan untuk ketahanan ranting busuk ini, ya busuk pada bagian pangkal ini lebih tahan untuk gajah plus ini. Jadi ini kalau untuk dikirim jarak jauh, varietas gajah plus ini buahnya tidak mudah ini apa lepas gitu ya Mas? Iya. Itu pengaruh di pengepul ya Mas? Pengaruh sangat, karena mudah busuk kalau ininya lepas gitu ya? Lepas, iya Mas. Oke, jadi kalau untuk varietas gajah plus ini lebih kuat di pangkalnya ini ya. Untuk cerita-cerita sedikit Mas, kan tanaman ini di musim kemarau, mungkin Mas Yus bisa ceritakan perawatannya dari awal bagaimana, sedikit-sedikit saja mungkin untuk bocoran-bocoran ke petani yang lain. Untuk awal tanam itu saya mulai 7 hari setelah tanam, ya, saya kocor dengan asam amino, asam humat, dan nitrogen sama fosfat. Oke, jadi kalau untuk umur 7 hari kocor asam amino, asam humat, nitrogen fosfat ya Mas ya? Iya. Terus lanjut kocor lagi? Di umur 15 hari. 15 hari kocorannya? Masih sama. Masih sama ya kocorannya? Sama. Ada pengocoran lagi atau cuma 2 kali itu Mas? Pengocoran di awal itu 3 kali. Oh, 3 kali. Interval 7 hari. Berarti di umur 7 hari 15 sama 21. Iya. Oke. Jadi sekilas untuk perawatan gajah plus di lahan Mas Yus ini menggunakan asam humat, asam amino, dan nitrogen fosfat 3 kali di fase-fase vegetatif. Apakah ada nih Mas? Kan tadi ada, saya agak penasaran, ini ada lubang di sini. Ini fungsinya apa Mas? Itu untuk lubang pupuk susulan ini. Oh, lubang pupuk susulan. Iya. Untuk pupuk susulan saya masukkan itu di umur 28 hari. Oh, 28 hari. Iya. 1 minggu setelah kocor yang ketiga. Mungkin bisa diceritakan Mas untuk populasi 2400 ya? Iya. Jenengan menggunakan apa itu Mas? Untuk pupuk susulan ini saya menggunakan NPK 15 sama nitrogen. Oh, nitrogen. Iya. Untuk perbandingannya Mas mungkin bisa untuk diceritakan? perbandingannya itu nitrogennya 5 kilo 5 kilo dan NPK 15-nya 25 kilo 25 untuk kilo. 2400 tanaman ini. 2400 tanamannya. Jadi kalau untuk sekilas pemupukannya itu yang digunakan untuk umur 28 hari ditugal berarti ya Mas ya? Ditugal ya. Untuk ditugal itu Mas Yus menggunakan 5 kilo pupuk nitrogen, terus yang pupuk 15-15-nya 25 kilo ya? 25 kilo. Itu untuk populasi 2400 tanaman. Mungkin ada pemupukan lagi Mas? Karena waktu pemupukan kedua itu sudah mulai musim kemarau ya Mas. Iya, sudah kering ya tanahnya? Iya, sudah kering. Jadi saya melakukan dengan sistem kocor. Oh, dikocor lagi? Dikocor lagi.
Oke, umur berapa Mas untuk Umur pengocor? 50 hari. 50 hari ya. Iya, untuk pupuk kocor itu saya menggunakan NPK yang lebih dominan kalium ya Mas. Ya, lebih dominan kalium karena sudah masuk ke fase generatif ya mungkin ya. Dan boron sama Boron. Iya. Oke. Terus untuk selanjutnya sudah tidak ada pengocoran? Itu pengocoran setelah 50 hari itu saya lakukan di umur 75 hari. 75 hari. Masih sama dengan yang Umur 50 hari. hari. Oke. Mungkin itu jadi kalau untuk cabai besar karena memang dia membutuhkan pakan yang banyak ya Mas Yus Iya. ya. Karena dengan jarak tanam yang rapat, musim kemarau, Mas Yus lebih efisien untuk kocor manual gitu ya Mas. Kocor ya? manual ya Mas. Saya juga penasaran kan di tengah-tengah tanaman gajah ini kan ada tanaman tomatnya. Iya. Tujuannya apa Mas? Kok ditumpang sari dengan tanaman tomat itu? Untuk tujuan ditanam tomat di tengah bedeng ini untuk pengendalian kutu kebul. Oh, jadi untuk mencegah virus mungkin ya? Mencegah ya Mas. Oh. Kalau boleh tahu itu tanamnya bareng dengan ini cabai besarnya ini atau ada selisih berapa hari Mas? Untuk tanamnya itu setelah cabai mulai tumbuh tunas baru itu, kemudian baru ditanami tomat. Oh, berarti duluan cabainya Mas? Duluan cabainya. Sekitar mungkin berapa hari Mas? Setengah bulan ada? Mungkin 10 hari. Oh, 10 hari Setengah ya? bulan ya. Setengah bulan, berarti sekitaran 14 hari setelah tanam cabai besarnya, tengah baru ditanami. Tomatnya itu. Jarak tanamnya berapa Mas? Untuk jarak tanam ini saya menggunakan 1 meter ya. 1 meter ya? 1 meter. Mungkin itu salah satu strategi dari Mas Yus untuk mencegah virus ya Mas ya? Iya, Bisa menggunakan tumpang sari dengan tomat. tomat. Kemudian Mas ini kembali ke karakter dari Gajah Plus ini kan biasanya mungkin ya produk dari yang biasanya Mas Yus tanam itu pengalaman dari Mas Yus sendiri. Ketika buah bawah ini sudah mulai merah, saya lihat di tanamannya Mas Yus ini pupus daun dan bunga ini masih jalan. Iya Mas. Kira-kira apakah memang karena musim atau memang kalau dari pengalamannya Mas Yus sendiri bagaimana? Sepertinya kalau soal itu lebih ke karakter tanamannya ya Mas. Oh, berarti karakter dari si benih ini sendiri Benih ya Mas? sendiri itu memang begitu. Yang atas ini kan masih jalan ya Mas ya? Iya Mas. Pupusnya ini Iya. sudah umur 115 hari, pupus di atas masih bisa jalan. Dan yang pastinya tentunya kalau karakter dari Gajah Plus ini sendiri ketika dia dikasih makan banyak, produktivitasnya pasti lebih banyak ya Mas ya? Iya, Mas. Kalau untuk cabai besar itu kan mungkin hampir mayoritas ya Mas, itu ketika dia makanannya terutama nitrogennya banyak itu biasanya kan ada gejala layu. Iya. Mungkin dari pengalaman Mas Yus melihat tanaman dari tetangga pada waktu musim penghujan dan ini Mas Yus menerapkan menanam sendiri mungkin dengan polanya Mas Yus yang menggunakan pupuk di awal yang banyak dan pupuk kocoran lagi juga kandungan nitrogennya tinggi, itu kira-kira di populasi tanamannya Mas Yus ini ada kendala layu atau tidak Mas? Nah, itu menjadi kelebihan dari varietas Gajah Plus ini ya Mas. Iya. Jadi mengapa saya memasukkan nitrogen di awal itu, melihat tanamannya itu lebih tahan terhadap layu. Oh, jadi kan riwayatnya itu kan Mas Yus banyak memasukkan pupuk kandungan nitrogen itu tidak mempengaruhi angka kematian di tanamannya Mas Yus ini sendiri ya? Iya Mas, soalnya ini dari populasi 2.400 batang, Iya. yang layu itu tidak ada 5 batang. Oke. Mungkin kan ini kan di musim kemarau, terus yang kemarin Mas Yus lihat sendiri di lahannya tetangganya Mas Yus itu di musim penghujan bagaimana? Untuk ketahanan layu di musim penghujan itu sangat bagus Mas, untuk varietas Gajah Plus ini. Oke, berarti Mas Yus kan tertarik setelah melihat tanaman di musim penghujan, dicoba di musim kemarau ini ya Mas ya? Iya Mas. Oke. Mas Yus, ini kan musim kemarau, tanaman bulan-bulan masuk ke musim kemarau. Biasanya kan tantangannya kan di virus ya? Iya Mas. Karena memang di sini kan wilayahnya wilayah endemik virus. Mungkin kalau kita bisa lihat sih di tanamannya Mas Yus ini kan tidak banyak yang terserang virus. Kalau pendapat Mas Yus sendiri bagaimana dengan karakter dari ini si benih ini sendiri Mas?
Untuk ketahanan terhadap virus itu bagus ya Mas untuk tanaman Gajah Plus ini. Soalnya dari populasi 2.400 batang itu yang terkena virus enggak lebih dari 10 batang. Oh, jadi mungkin bisa menjadi rekomendasi ya. Iya, ini untuk petani-petani lainnya ya Mas. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan Mas Sus. Untuk pesan dari saya untuk petani cabai ya, khususnya untuk petani cabai merah besar, saya merekomendasikan untuk menanam varietas Gajah Plus ini. Soalnya di perawatan itu lebih mudah dan lebih tahan terhadap penyakit. Terutama untuk petani muda, tetap semangat untuk merawat tanamannya. Walaupun di cuaca ekstrim seperti ini, tetap semangat untuk merawat tanaman cabai kita. Oke. Ya mungkin itu ya Mas pesan dari saya untuk para petani-petani, khususnya untuk petani muda. Oke, siap. Mungkin terima kasih Mas Sus untuk pertemuan kita di hari ini. Kita bisa mereview langsung tanaman Gajah Plus di lahan jenengan. Saya juga titip pesan untuk petani-petani di Indonesia, khususnya petani cabai merah besar dan petani muda. Iya. Kita harus tetap semangat karena petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Mungkin itu review dari kita, dari PT Koreana Seed Indonesia. Khususnya saya mengucapkan terima kasih banyak dengan Mas Sus Iya, sudah sama-sama. diizinkan untuk mereview tanaman Gajah Plus ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya pamit undur diri, kita bisa ketemu lagi di lain waktu.